Halo kawan-kawan Aino Rimak Asia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Dwi Rahmat Muhtaman yang akan berbincang-bincang tentang dunia sustainability. Nah, tamu saya kali ini kawan-kawan yang baru saja mengikuti pelatihan Learning Social Impact Assessment yang diselenggarakan oleh Aino by Rimak Asia. Ada Vita Anggraini, seorang Assistant Manager untuk Sustainability Assistant Manager pada perusahaan Ecogreen Oleochemical. Dan tamu saya yang kedua adalah Aslinda Nurmazida, seorang manajer di Rimak Asia, sebuah perusahaan yang berkarya untuk sustainability. Selamat datang Vita dan Linda. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Pertama saya akan tanya dulu ke Vita. Vita lebih banyak bertanggung jawab dalam hal NDPI ya, dalam NDPI, tugas ya. sehari-hari NDPI. Bisa dijelaskan apa itu? Benda apa itu? Karena banyak juga disebut-sebut di dalam dunia sustainability ini. Betul, Pak. NDPI sangat familiar di dunia kelapa sawit. Bisa dibilang itu adalah sebuah gerakan ya. Gerakan untuk memastikan no deforestation, no pit exploit, tidak ada pengembangan lahan gambut, dan juga no exploitation of workers dan masyarakat. Gitu. Jadi yang saya kerjakan, kebetulan saya Ecogreen Oleochemicals itu adalah upstream company. Jadi kami mendapat supply CPO dan CPKO dari teman-teman di downstream. Kemudian kami mengolahnya menjadi fatty alcohol untuk dijadikan bahan baku, misalnya sabun, sampo. Nah, itu dikirimkan ke teman-teman di end product seperti Nestle, Unilever, dan sebagainya. Tugas saya sustainability itu adalah memastikan tadi, Pak, bahwa rantai pasok kami sampai ke level teman-teman petani. Jadi kami kan membelinya dari kernel crusher, kemudian kernel crusher mendapatkan dari mill mendapatkan dari estate juga mendapat dan juga dari plantation petani. Masyarakat ya. Iya. Nah, kami memastikan semua rantai pasok itu tidak melakukan deforestasi, tidak melakukan eksploitasi di lahan gambut, memastikan penghormatan kepada teman-teman pekerja dan juga masyarakat. Oke. Jadi yang dilakukan adalah karena perusahaan punya NDPA policy, no deforestation, no expansion on pit, and no exploitation. Jadi ada 3 elemen itu ya yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana caranya membuktikan bahwa di tingkat plantation itu NDPA ini dipatuhi? Apa yang dilakukan, Vita? Oke. Ada berbagai macam hal yang kami lakukan, Pak. Tapi secara umum itu bisa dikelompokkan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kami melakukan profiling, memprofilkan plantation atau supplier kami dari mulai kernel crusher sampai ke level plantation, sampai ke teman-teman petani. Kami profilkan satu-satu secara spasial dari sisi perubahan tutupan lahan, kemudian proximity-nya terhadap lokasi misalnya taman nasional dan sebagainya. Kemudian dari sisi non-spasial juga kami profilkan, misal ada isu terkait legal, isu terkait lingkungan, isu terkait human rights. Itu yang kami lakukan yang pertama. Kemudian selain itu kami juga memetakan rantai pasoknya, memastikan bahwa benar ini misalnya A mengambil dari B, C, dan sebagainya. Itu kan ada yang namanya traceability to mill dan traceability to plantation. Kemudian ada juga yang namanya grievance mechanism. Memastikan bahwa teman-teman yang ada di dalam rantai pasok tadi
mempunyai channel ke kami, atau juga teman-teman dari NGO mempunyai channel ke kami jika ingin mengajukan keluhan-keluhan, termasuk penyelesaiannya. Itu yang ketiga. Kemudian kami juga melakukan verifikasi ke mill ataupun crusher ataupun petani secara langsung, Pak. Memastikan entah isu sosial, lingkungan dan sebagainya itu bisa benar-benar terimplementasi sustainability commitment-nya di lapangan. Oke, baik. Nanti tahan dulu. Sebelum kita lanjutkan, saya mau nanya ke Linda dulu nih. Nah, Linda, setiap intervensi pembangunan pasti ada dampaknya ya, termasuk dampak sosial. Nah, saya dengar kau punya pengalaman bagaimana sebuah intervensi pembangunan itu mengubah aspek-aspek sosial ke masyarakat. Bisa diceritakan pengalaman apa itu dan di mana? Bisa, Pak. Jadi agak kencang suaranya supaya Oke. Apakah terdengar? Ya, dengan lebih baik sekarang. Setelah saya terjun di bekerja di Rimak Asia, kemudian saya jadi tahu dan di bagian sosial saya jadi tahu bahwa ternyata perubahan karena intervensi itu memberikan dampak baik positif maupun negatif. Nah, saya baru tahu nih kalau ternyata perubahan yang mungkin dulu itu saya alami di Muna. Muna, Sulawesi Tenggara ya? Betul, di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Maligano. Itu kita menyeberang laut lagi ke sana. Dari mana? Dari Muna? Dari Muna bisa, dari Kendari bisa. Okay. Jadi memang ada jalurnya khusus untuk ke wilayah sana. Kebetulan kan di sana orang tua saya punya lahan, beli lahan di sana. Jadi mulai semenjak SD sampai SMP itu saya selalu ikut ke sana. Ke kebun ya? Betul. Jadi kalau dulu itu pada zaman saya masih SD, kalau ke sana itu kebun masih diolah oleh masyarakat sekitar untuk menanam padi. Tapi bergilir, jadi musiman. Pada saat musim hujan, mereka berladang padi di sana. Biasanya yang ditanam itu kata mereka itu beras merah. Ada yang beras merah dan ada beras putih yang biasa dikonsumsi. Berarti setahun sekali ya tanamnya? Betul, setahun sekali. Kemudian setelah itu akan beralih ke entah itu jagung, entah itu ubi, entah itu singkong, dan biasanya juga cabai atau sayur mayur di sana. Nah, itu berlangsung cukup lama karena memang di sana masyarakat masih mengolah lahan. Kalau yang tidak punya lahan, mereka mengolah lahan orang lain. Kemudian setelah ada intervensi dari pemerintah, kebijakan untuk kakao itu lebih bagus, setelah ada penelitian bahwa kakao di sana itu lebih bagus, dan bukan hanya di Maligano, di beberapa wilayah. Beberapa wilayah lain juga diintroduksi kakao ya. Betul. Nah, apa yang terjadi? Mulailah terjadi perubahan dari tadi kebiasaan masyarakat menanam pangan biasa yang bisa dikonsumsi secara langsung. Setelah itu berubah menjadi lahan itu siapa pemiliknya merubah menjadi kakao, tanaman kakao. Dan orang tua saya termasuk yang menanam kakao di kebun itu. Jadi tetangga atau masyarakat sekitar yang tadinya mereka mengolah kebun itu untuk ladang padi ya berubah menjadi kakao. Berubah. Nah, di sini saya baru paham ternyata ada fungsi kontrol di situ ya. Artinya di satu sisi kebijakan kebijakan pemerintah itu bisa memberikan nilai plus buat mereka pemilik lahan, tapi di sisi lain ternyata memberikan dampak yang sangat negatif buat mereka yang tidak memiliki lahan. Nah, jadi, apakah pada saat introduksi
kakao itu dilakukan yang seperti kita pelajari beberapa hari ini, social impact assessment, ada nggak? Nah, itu untuk yang saya nggak tahu. mengantisipasi perubahan atau dampak yang terjadi? Itu yang saya tidak tahu karena memang zaman-zaman itu saya masih SD, SMP. Jadi saya tidak tahu apakah pemerintah sudah melakukan yang namanya temu bicara, analisis di masyarakat terkait dampak perubahan adanya intervensi tersebut atau kebijakan tersebut. Nah, dan dilalahnya mereka yang dipilih beberapa tokoh masyarakat yang memiliki lahan untuk sekolah atau belajar di Jember. Itu yang saya ingat. Iya, ada pusat kakao ya dan kopi. Betul. Bapak saya dulu termasuk salah satu yang diutus untuk belajar tentang kakao di sana. Nah, setelah itu kan mulailah yang namanya diolah tanah untuk persiapan penanaman kakao. Lambat laun mereka yang mengolah tanah tiba-tiba menjadi pekerja untuk pembibitan, untuk mulai membibitkan kakao. Artinya mata pencaharian mereka yang mungkin tadinya tidak membeli, sekarang akhirnya membeli setelah ada kebijakan itu. Ya. Nah sekarang masih ada kakaonya, masih dipelihara? Tidak lagi sudah. Jadi di tahun berapa ya? Tahun berapa waktu itu terjadi penyakit besar-besaran di kakao yang menyebabkan banyak petani kakao yang langsung meninggalkan kakaonya. Jadi terjadi pembusukan pada buah. Kan biasanya ada dari pihak pertanian, dinas pertanian datang melakukan penyuluhan. Tapi waktu itu karena tidak diketahui penyakitnya apa, tiba-tiba mengalami pembusukan. Akhirnya berhenti begitu saja dan semua berubah. Nah, jadi inilah pentingnya analisis dampak sosial itu dilakukan ya. Betul. Nah, analisis dampak sosial itu bisa juga dilakukan terhadap kebijakan. Jadi dia tidak hanya dilakukan untuk sebuah intervensi pembangunan, tapi juga kebijakan. Kalau misalnya kebijakan pemerintah untuk mengubah komoditi dari yang tadinya padi misalnya menjadi kakao, maka ini kan sebuah kebijakan. Jadi dia harus mestinya dianalisis dulu dampak sosialnya itu apa. Ya. Gitu. Nah, menurutmu gimana? Menurut saya memang harus seperti itu. Memang pemerintah harus mensurvei dengan mengeluarkan kebijakan itu harus melihat apa dampak ke depannya. Artinya tidak hanya hanya mengeluarkan kebijakan yang ini berhasil nih, ini bisa kita kembangkan di sini tanpa memikirkan apakah semua orang itu memiliki modal untuk membuka arealnya, kemudian memiliki lahan nggak? Mereka yang tadinya mungkin hanya ya pekerja yang hanya memiliki akses di situ untuk bekerja saja dan tidak dipikirkan nggak itu? Jadi benar-benar sih saya berpikir bahwa oh iya ya, andai kata dulu atau mungkin mereka melakukan, tapi tidak sampai ke posisi awal ke masyarakat yang paling bawah, atau mereka yang pelaku yang akan terdampak dengan adanya kegiatan atau kegiatan baru itu ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Linda. Nah, kembali lagi ke Vita. Fit, apa yang bisa kau ambil teladan ya dari social impact assessment terhadap apa yang kau kerjakan atau yang menjadi tanggung jawabmu sekarang? Iya Pak, jadi sebenarnya kami juga melakukan semacam workshop yang kami berikan untuk teman-teman supplier mengenai berbagai macam isu, salah satunya adalah social issue. Misalnya tentang social impact assessment kepada teman-teman supplier, bagaimana mereka menyelesaikan isu-isu sosial di area kebun mereka. Nah, melalui training ini sebenarnya salah satunya adalah saya juga mempelajari bahwa
cara menyelesaikan konflik untuk teman-teman yang ada di kebun adalah kalian bisa referring bahwa kalian bisa melakukan social impact assessment untuk salah satunya menyelesaikan konflik tersebut gitu. Ya. Karena supplier kami range sustainability advance-nya itu terlalu jauh, Pak. Jadi ada yang sangat advance, tapi ada juga yang belum paham banget soal sustainability. Jadi saling mengisi sebenarnya. Ya, karena rantai pasoknya kan memang belum melakukan ya. Gapnya terlalu besar, Pak. Ada yang sudah levelnya sangat baik, istilahnya sustainability-nya, tapi ada juga yang levelnya mungkin ada yang bisa dibilang belum punya sustainability commitment. Jadi untuk mengurangi gap-gap tersebut ya salah satunya adalah kami berikan referensi training-training yang bisa dilakukan atau kemudian assessment yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Makanya saya pengen kenal sama Pak Dwi, sama Bang Jeli, sama teman-teman trainer yang lain supaya kedepannya pada saat kami membutuhkan untuk menginformasikan kepada supplier kami bisa refer ke teman-teman yang di sini di Remark Asia atau ke teman-teman yang lain gitu, bahwa bisa dilakukan, bisa diselesaikan isu-isunya gitu. Oke, baik Vita. Nah, Lin, apa yang bisa kau ambil teladan dari social impact assessment ini? Kalau menurutku social impact assessment itu sangat-sangat berguna ya, sangat-sangat baik dilakukan, terutama untuk proses pembangunan maupun kebijakan yang ada. Artinya sebelum melakukan sesuatu, baiknya dilakukan dulu temu wicara dengan masyarakat yang ada di sekitar. Apakah ini dampaknya baik buat masyarakat atau tidak? Jadi dengan kita melakukan istilahnya kajian sosial dampak sosial ini, jadi kita bisa tahu permasalahan apa yang terjadi, kemudian kalaupun nanti misalnya ada isu atau konflik, itu bisa kita tahu lebih awal dan sebelum dilakukannya pembangunan di wilayah tersebut. Mungkin. Oke, baik. Terima kasih Vita dan Linda atas sharing ilmunya dalam waktu singkat ini. Demikianlah kawan-kawan sekalian yang menyimak learning session sore ini yang dibawakan oleh Vita Anggreni, Sustainability Assistant Manager Eco Green Oleochemicals, dan juga Aslinda Nur Majida dari Remark Asia. Saya Dwi Rahmat Muhtaman, ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada learning session berikutnya. Terima kasih. Bye, terima kasih.